Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini admin akan membahas sebuah anime yang bertemakan overpower lagi, yang dimana karakter utama di anime ini dianggap orang-orang lemah, padahal di dalam tubuhnya tersimpan kekuatan yang amat dahsyat. Ya, anime ini berjudul Last Dance, bercerita tentang perjuangan seorang anak yang ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit kerjaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang anak yang berasal dari sebuah desa terpencil yang bernama Lloyd. Di dalam desa tersebut, dia adalah anak yang paling lemah di antara orang-orang yang tinggal di desa tersebut. Lloyd mempunyai satu keinginan, yaitu ingin menjadi seorang prajurit di ibu kota. Keinginannya itu berasal dari sebuah novel yang diberikan kakaknya pada saat kecil yang berisi tentang seorang pahlawan. Suatu hari, saat dia sudah cukup umur, dia pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian prajurit. Lalu dia singgah di suatu tempat, di mana di sana terdapat seorang penyihir yang bernama Mary. Lloyd pada saat itu diperintahkan oleh kepala desanya untuk tinggal sementara bersama penyihir itu. Pada saat awal kedatangannya, penyihir Mary terlihat sombong dan merendahkan Lloyd, serta juga Mary menjelaskan bahwa tempatnya bukanlah sebuah penginapan. Tetapi saat Lloyd menyebutkan nama desa dan nama kepala desanya, penyihir Mary terlihat ketakutan. Ternyata, Lloyd berasal dari desa Kunlun, yang diketahui desa itu adalah salah satu desa paling berbahaya di dunia, serta kepala desa yang mengutusnya bernama Alka, yang ternyata dia adalah guru dari penyihir Mary ini. Lalu, Lloyd pun mengeluarkan sebuah kristal dari kantongnya dan memberikan kristal itu kepada Mary. Ternyata itu adalah sebuah pesan yang berasal dari kepala desa Kunlun agar Lloyd bisa menginap di kediaman Mary. Dan akhirnya Mary pun menerima Lloyd serta berlutut di hadapan gurunya itu karena ia sangat takut terhadap gurunya. Setelah ketegangan itu berakhir dan Lloyd pun diterima di sana, Lloyd lalu menceritakan perjalanannya bisa sampai ke ibu kota. Ternyata Lloyd bisa sampai ke ibu kota dalam waktu 3 hari saja hanya dengan berlari, di mana jika diibaratkan sudah setara dengan kecepatan kereta api. Namun hal itu malah membuat dirinya merasa minder karena ia merasa lemah dari kakeknya yang sudah tua renta yang bisa sampai ke sini hanya dalam waktu 1 hari saja. Mendengar hal itu membuat Mary merasa kaget. Ternyata Lloyd adalah seorang yang kuat namun seperti merasa paling lemah. Lalu beberapa hari kemudian hari ujian prajurit pun tiba. Pada saat itu, dia sedang melakukan tugasnya yang diberikan oleh Mary. Dan dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang hampir mati diserang oleh monster. Hanya dengan sekali tendangan, Lloyd pun dapat mengalahkan monster itu. Rupa-rupanya, wanita itu adalah wanita yang dijuluki Putri Sabuk, yang dimana sabuk yang terikat di kepalanya tak bisa dilepas. Dan hal itu membuat dirinya dihina oleh semua orang. Dan wanita itu bernama Selen. Setelah berhasil menyelamatkan Selen, dengan sangat mudah, Lloyd lalu melemparkan monster yang ia kalahkan sebelumnya ke langit. Lalu ia menghampiri Selen dan mengusap wajahnya dengan sapu tangan yang telah ia berikan mantra rune kuno untuk membersihkan kotoran debu di wajah wanita itu. Lalu Lloyd pun segera pergi karena ia sedang terburu-buru. Ternyata, sapu tangan yang digunakan Lloyd bisa menghapus mantra kutukan yang terdapat pada sabuk Selen. Akhirnya, Selen mengagumi Lloyd dan tergila-gila kepadanya, karena ia menganggap bahwa Lloyd adalah orang yang ditakdirkan untuk dirinya. Saat ujian akan segera diselenggarakan, Lloyd duduk bersama seorang wanita di sampingnya. Wanita itu bisa merasakan bahaya karena aura kekuatan yang dipancarkan Lloyd sangat besar serta mengerikan. Bahkan Lloyd dianggap sebagai monster karena kekuatan yang dimilikinya sangat besar dan secara tidak langsung bisa mengintimidasi orang lain yang menyadari kekuatannya. Bahkan panitia penyelenggara di ujian itu menyadari bahwa kekuatan Lloyd sangatlah mengerikan. Tapi sayangnya, Lloyd tidak menyadari betapa kuatnya dirinya itu. Di ujian itu, Lloyd juga bertemu kembali dengan Selen yang selalu ingin menempel kepada Lloyd. Dan dimulailah petualangan Lloyd bersama teman-temannya. Namun sayangnya, tak disangka Lloyd malah gagal dalam mengikuti ujian tersebut. Akan tetapi, Lloyd tidak menyerah dan bertekad untuk mengikuti ujian itu kembali di tahun depan dan memutuskan untuk tinggal di sini.
Sementara di tempat penyelenggara, orang-orang yang sudah tahu tentang kekuatan Lloyd bingung mengapa Lloyd tidak ada di sana, dan pada akhirnya mereka pun mulai mencari Lloyd. Saat Lloyd berjalan, tak sengaja ia melihat sebuah browser yang mencari karyawan. Karena Lloyd sangat membutuhkan uang untuk tinggal di sini, ia pun mencari tempat kerja itu dan mulai melamar menjadi karyawan di sana. Awalnya pemilik rumah makan itu takut dan menyerang Lloyd karena ia tahu tentang kekuatan yang ada di dalam tubuh Lloyd. Rupa-rupanya, pemilik tempat kerja itu adalah seorang mantan pengawal kerajaan. Dan mungkin karena hal itu, dia bisa merasakan aura kekuatan Lloyd yang terpancar dalam tubuh Lloyd. Namun walaupun begitu, akhirnya Lloyd pun diterima di sana, lantaran karena bakat Lloyd dalam hal memasak sangatlah luar biasa. Kita beralih ke tempat kerajaan. Diketahui, ternyata alasan Lloyd gagal mengikuti ujian adalah karena jawaban yang diisi oleh Lloyd pada selembar kertas dianggap hanya sebuah coretan. Namun saat salah seorang penyelenggara melihat jawaban itu, dia pun terkejut karena coretan itu adalah rune kuno. Dari rumornya, kekuatan sihir rune kuno bisa melakukan berbagai jenis sihir hanya dengan membayangkannya saja, lalu ditulis dalam sebuah rune. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, dengan rune kuno ia bisa memanggil seekor naga yang bisa menghancurkan dunia. Tapi sayangnya, di sini Lloyd tidak lulus karena dia dianggap sedang bercanda saat mengikuti ujian oleh pengujinya. Lalu Selene bertekad untuk mencari putri kerajaan yang hilang. Dan jika ia bisa menemukan putri itu, maka sebagai imbalannya dia akan meminta Lloyd agar masuk ke sekolah prajurit itu. Lalu saat Lloyd pulang ke kediaman Mary, dia mengatakan bahwa dia gagal dalam ujian. Kepala desa yang ada di sana pun sangat kaget mendengar berita itu. Namun mau bagaimana lagi, Lloyd lalu memohon kepada kepala desa agar dia tetap tinggal bersama Mary dan mengikuti ujian tahun depan. Kepala desa pun lalu menyetujui hal itu. Lalu di sini, dijelaskan bahwa kerajaan itu ternyata memiliki krisis yang sangat membahayakan. Di mana saat Mary berbicara dengan Alka, di festival nasional akan terjadi sebuah peperangan. Hal itu disebabkan karena raja saat ini sedang dirasuki oleh iblis yang sangat jahat. Karena itu, 5 tahun yang lalu Mary meminta Alka untuk menjadi gurunya agar bisa menyadarkan raja. Diketahui, para penduduk Kunlun mempunyai sebuah aturan untuk tidak ikut campur terhadap permasalahan yang ada di ibu kota. Dan penduduk desa hanya akan turun tangan jika masalah itu berkaitan dengan raja iblis atau bencana saja. Lalu Alka memperingatkan Mary, jika Lloyd terseret ke dalam masalah kerajaan ini, maka Alka akan membawa Lloyd kembali ke desa. Keesokan harinya Lloyd bertemu dengan orang dari prajurit yang selama ini mencarinya. Mereka tidak menyangka bahwa Lloyd bekerja di rumah makan Pak Tua yang bernama Crom. Tiba-tiba, saat Lloyd hendak membuang sampah, ia mendengar ada sebuah keributan. Ternyata itu adalah keributan yang disebabkan oleh Selene yang berdebat dengan seorang laki-laki. Lalu orang itu ingin menyerang Selene dan Selene pun tak sempat menghindar. Tapi tak disangka, sabuk yang selama ini pernah menyegelnya bergerak untuk menangkis serangan itu. Lalu Selene pun menjadi girang karena menyangka hal itu adalah ulah Lloyd. Karena penasaran, Lloyd pun datang ke tempat itu. Namun setelah melihat Lloyd, Selene pun langsung mendekati Lloyd dengan genit. Lalu Selene pun mengatakan agar Lloyd menggantikan pertarungan dirinya dengan laki-laki sebelumnya. Awalnya Lloyd menolak, namun karena si laki-laki itu ingin menunjukkan kemampuannya kepada penjaga kerajaan, ia pun memaksa Lloyd untuk bertarung dengan dirinya. Orang itu pun lalu menyuruh Lloyd untuk memukul wajahnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan karena dia tak menyadari kekuatan tersembunyi pada diri Lloyd. Lloyd pun menuruti perkataannya dan berniat memukul wajah orang itu sekuat tenaga. Untungnya hal itu dihentikan oleh Mary yang tiba-tiba datang dengan sihir anginnya serta membawa Lloyd pergi dari sana. Mary mengatakan jika pukulan itu tidak dihentikan, mungkin bisa saja menyebabkan orang itu kehilangan nyawa. Lalu Lloyd salah paham dan menganggap Mary adalah penyelamatnya. Sebenarnya, maksud Mary adalah untuk melindungi anak tadi yang bernama Ellen agar tidak mati terkena pukulan Lloyd. Setelah itu, mereka lalu bertemu dengan Crom dan menyuruh Lloyd untuk pergi ke tempat kerjanya. Lalu entah kenapa, Crom membungkuk di hadapan Mary. Rupa-rupanya, Mary adalah seorang putri kerajaan yang selama ini dianggap hilang. Crom keluar dari militer karena merasa bertanggung jawab setelah kehilangan sang putri. Di sisi lain, Selene bersama yang lain pergi untuk membeli informasi pada penyihir Mary. Saat sudah sampai di sana, ternyata yang membuka pintu adalah Lloyd.
Tentu saja Selen pun terkejut karena pria pujaannya tinggal bersama wanita lain. Saat Louis menjamu mereka berdua, tiba-tiba Mary datang. Lalu Louis menjelaskan bahwa mereka ingin membeli informasi. Mereka menanyakan tentang sang putri kerajaan. Mendengar hal itu, Mary pun terlihat gugup karena dia tahu dialah putri kerajaan tersebut. Tapi karena beberapa kejadian, akhirnya dia mengakui bahwa dirinya lah sang putri itu. Tapi Selen tetap tidak menyadarinya dan menganggap Mary adalah istrinya Louis. Lalu mereka menjelaskan alasan mereka mencari sang putri karena agar Louis bisa masuk ke sekolah prajurit. Karena alasannya adalah Louis, lalu Mary memutuskan untuk bertukar informasi agar mereka berdua menyelidiki kasus siapa dalang sebenarnya yang menyebabkan raja seperti sekarang. Dan akhirnya mereka pun menyetujui hal itu. Louis juga menginginkan untuk ikut membantu, tapi Mary membentaknya untuk tidak ikut campur, karena sebelumnya Alka pernah bilang untuk tidak membawa Louis ke dalam masalah kerajaan. Pada saat itu, mereka pun sedikit tegang karena hal itu. Singkat cerita, mereka berdua melakukan tugas yang diberikan Mary. Sementara Louis yang sedang bersedih diajak ke festival oleh Alka. Tapi tiba-tiba, kawanan monster belalang menyerang festival itu. Selama kejadian itu, Krom sedang berada di istana bersama Raja dan Merkopan. Karena Selen dan yang lainnya berhasil mendapatkan informasi, akhirnya Krom mengungkap dalangnya yaitu Merkopan. Alasannya, karena Raja yang membiarkan kerajaan bertindak seenaknya dan dibiarkan begitu saja. Mungkin hal itu disebabkan adanya konflik dahulu antara dua kerajaan yang membuat timbulnya rasa balas dendam. Tak lama kemudian, Mary dan yang lainnya datang ke tempat Raja. Lalu Raja menyerang Merkopan dan merubahnya menjadi monster. Krom pun berusaha menahan Merkopan yang kehilangan kendali itu. Sementara Mary melawan Raja yang sedang dirasuki. Saat di tengah-tengah pertarungan, sayangnya serangan-serangan turun milik Mary berhasil dipatahkan dan membuat Mary putus asa. Dan Raja itu juga mengatakan bahwa dirinya adalah Raja Iblis yang bernama Abaddon. Setelah mendengar itu, Mary merasa jengkel karena kalau saja dia tahu dari dulu Raja dirasuki oleh Raja Iblis, mungkin Alka atau Louis bisa membantu dirinya. Lalu Mary pun pergi untuk mencari Louis. Sementara Louis juga sedang menuju ke istana karena dia merasa khawatir pada Mary. Di perjalanan, Louis bertemu Alan yang sedang bersembunyi karena ketakutan. Ternyata ia takut karena adanya monster yang sedang menyerang. Louis pun mencoba menceramahinya untuk membuat Alan bangkit kembali. Di saat yang sama, Alka mengeluarkan sihir besar untuk membunuh para monster yang menyerang. Sementara Krom dan yang lainnya menahan Merkopan yang kerasukan dan akhirnya Louis pun datang. Melihat hal itu, Selen pun kegirangan dan berlari-lari seolah-olah mereka akan berpelukan. Tapi sayangnya Louis mengabaikan itu. Lalu Louis juga menceramahi Merkopan dan membuat kesadarannya berangsur-angsur pulih. Walaupun sebenarnya Louis menganggap Merkopan sedang mabuk karena kebanyakan minum. Tiba-tiba Mary datang dari pintu yang sedang dikejar oleh Raja. Lalu pada saat itu, Mary memeluk Louis dan membuat Selen lagi-lagi kesal melihatnya. Saat Raja datang, Louis mengira Raja itu sedang menggunakan pakaian cosplay dan menyuruhnya untuk pergi karena di sini sangat berbahaya. Mary pun berpura-pura sudah mengalahkan bos monsternya itu dan menganggap Raja adalah orang yang mengganggunya. Lalu Mary meminta Louis untuk membersihkan Raja itu karena dia bau dan juga kotor. Karena Louis anak yang polos, dia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Mary.
Dia lalu mengeluarkan sapu tangannya dan membersihkan wajah dari raja itu, sehingga Raja Iblis Amadon bisa dikalahkannya. Setelah kejadian itu, Chrome kembali masuk ke dalam prajurit untuk mengisi tempat Merkopan. Sementara Merkopan dihukum di desa Kunlun oleh Alka untuk bekerja di ladang gandum. Ternyata Alka adalah orang yang pernah menyelamatkan desa Merkopan saat monster belalang menghancurkan desanya. Dan akhirnya Luwed berhasil masuk Akademi Prajurit, dan itu karena Alan yang membantu dirinya. Karena Alan banyak berkontribusi pada kerajaan, jadi dia diberi satu permintaan. Permintaannya adalah memasukkan Luwed ke dalam akademi, dan pada saat itu juga Alan menganggap Luwed sebagai gurunya. Lalu mereka semua pun pergi ke akademi bersama-sama dengan gembira. Masih melanjutkan cerita kemarin, pada suatu malam Luwed diajak pergi ke suatu tempat oleh Mary dan Chrome yang katanya mereka ingin memungut sampah. Tapi sebenarnya ada alasan tersembunyi di balik semua itu, di mana di daerah itu tertancap sebuah pedang legendaris yang menomorkan pemiliknya bisa menguasai dunia. Untuk itu, Mary berharap Luwed mencabut pedang tersebut. Sesuai dengan rencana Mary, Luwed dengan sangat mudah mencabut pedang tersebut, di mana saat itu tak ada satupun orang di ibu kota yang bisa mencabutnya. Keesokan harinya, saat Luwed di akademi, ternyata guru mereka mengumumkan akan ada pertandingan antar sekolah di mana nantinya akan ada beradu kekuatan sihir. Saat mereka latihan, kekuatan yang dikeluarkan murid lainnya biasa-biasa saja. Tapi saat Luwed mencobanya, dia bahkan bisa menghancurkan area sekolah. Luwed menganggap itu sebuah kegagalan, padahal kekuatan itu cukup untuk membunuh seseorang. Kali ini Skin pun berpindah ke rumah Mary. Saat itu, dia kedatangan dua orang tamu yang dikenal dengan tentara bayaran Rukujo yang bernama Mena dan Pilo. Rukujo adalah sebuah akademi yang nantinya akan bertanding dengan Akademi Luwed. Alasan mereka mendatangi Mary, ternyata mereka sedang mencari Riho. Tapi saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Pilo menjadi panik dan mengeluarkan kuda-kudanya karena merasakan kekuatan mahadasyat yang sedang mendekat. Saat Luwed masuk, Pilo pun langsung menyerang Luwed tanpa ragu. Namun serangan itu tak berdampak besar kepada Luwed, dan Luwed menganggap Pilo hanya menyerang lalat yang saat itu sedang melintas di hadapan Luwed. Tentu saja mereka pun keheranan karena sikap Luwed biasa-biasa saja setelah menerima serangan fatal yang dilancarkan oleh Pilo. Pilo pun memohon kepada Luwed agar menjadikan dirinya murid dengan terus-terusan mendesak Luwed. Merasa jengkel dengan hal itu, Mary pun lalu mengusir mereka untuk pergi. Suatu hari di sekolah, mereka kedatangan kepala sekolah Akademi Rukujo yang bernama Roll. Roll adalah wanita yang licik yang menghalalkan segala cara agar dirinya berada di puncak. Saat itu, Roll meminta Riho untuk kembali. Rupa-rupanya, Riho dulunya juga korban politik dari gadis yang bernama Roll ini. Dia pun mengancam Riho jika dirinya tak kembali, Riho akan kehilangan banyak hal yang berharga. Mendengar hal itu, Riho sangat khawatir, dan hal itu pun membuat kesehariannya menjadi sangat murung. Melihat hal itu, Luwed pun meminta saran kepada Mary untuk mengembalikan keceriaan Riho. Lalu Mary menyarankan agar mereka berdua berkencan. Keesokan harinya, Luwed pun langsung mengikuti saran Mary yang membuat Riho tersipu malu serta membuat Salen sedikit cemburu. Pada saat kencan, Riho lalu menceritakan masa lalunya yang dimanfaatkan oleh Roll. Roll memberikan lengan robot itu agar meningkatkan sihir milik Riho supaya bisa mencabut pedang suci. Dan jika nantinya Riho berhasil mencabut pedang suci, dia akan kehilangan nyawanya sebagai bayarannya. Karena dia sadar dia dimanfaatkan, akhirnya Riho pun kabur dari sana. Mendengar cerita itu, Luwed pun berkata akan membantunya dan memberitahu tidak akan mengkhianati Riho. Saat itu juga, Selen juga muncul dan berkata akan membantu Riho juga. Pada keesokan harinya, pertandingan antara akademi pun dimulai. Lalu pada saat itu, tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Mika Nuzol yang mengaku adalah seorang murid tahun kedua. Dia bersikeras ingin menggantikan Luwed untuk bertarung karena ia merasa lebih kuat daripada Luwed. Namun pada akhirnya, saat Mikuna bertanding dengan Pilo, ia dengan mudah dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Untuk mengobati lukanya itu, Mikuna pergi ke tempat Mary. Terlihat dari sikapnya, sepertinya Mikuna menyukai Mary dan Mikuna terlihat bahagia saat bersama Mary. Tapi tiba-tiba Luwed datang, dan hal itu pun lantas membuat Mikuna cemburu ketika Luwed berduaan dengan Mary.
Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi keluar. Masih di hari yang sama, Chrome mengumumkan kepada para akademi yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan sebuah pedang suci legendaris. Hal itu lantas membuat troll kaget, karena pedang yang ia cari-cari selama ini ada di sini. Akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut bertanding dalam turnamen itu. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dan untuk pertandingan pertama diawali Celeste melawan Philo. Mereka bertarung sebagaimana mestinya dengan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Tapi sayangnya, Selene harus didiskualifikasi akibat melanggar aturan karena menyerang Philo dengan sabuknya. Karena hal itu, kemenangan pun akhirnya didapatkan oleh Philo. Pada pertandingan selanjutnya, kali ini Mena dan Luitnya akan bertarung. Awalnya, Mena meremehkan Luit dan dia langsung menyerang Luit dengan bola airnya agar Luit kehabisan nafas. Namun setelah lama menunggu, atau lebih tepatnya 20 menit kemudian, Luit masih hidup dengan berkata bahwa ia baik-baik saja. Merasa gagal, Mena mengeluarkan sihir tembok air untuk mengalahkan Luit. Tapi pada saat itu, Luit ternyata mampu membatalkan jurusnya dengan menggunakan kekuatan miliknya yang jika dilihat 10 kali lipat lebih besar dari milik Mena. Hal itu pun lantas membuat Mena terpental dan pertandingan pun dimenangkan oleh Luit. Untuk selanjutnya adalah pertandingan Riho melawan Roll. Awalnya Roll meremehkan Riho dan mengatakan lebih baik ia segera mundur. Namun karena Riho adalah gadis yang pantang menyerah, Riho pun berusaha untuk melawan Roll. Sampai pada akhirnya Riho pun dapat mengalahkan Roll dengan cara membuat Roll pingsan akibat gurauan sihir yang diucapkan oleh Riho. Saat Roll berada di ruangan perawatan, dia mendapatkan informasi mengenai siapa yang mencabut pedang suci tersebut. Ia pun menyuruh Philo untuk pergi ke tempat penyihir Mary agar menculik seorang anak laki-laki. Di sini Roll tidak tahu bahwa anak itu adalah Luit. Tetapi saat Philo datang ke rumah Mary, dia malah mengambil kristal milik Alka. Sedangkan Mary saat itu sedang terkena kutukan oleh Alka yang mengharuskannya ke kamar mandi setiap 10 menit sekali. Saat Luit datang ke rumah Mary, Luit pun merasakan ada yang tidak beres di sana. Ia pun menemukan sebuah surat yang berisikan bahwa Mary sedang diculik oleh dua bersaudari sebelumnya yaitu Mena dan Philo, yang padahal itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Philo. Lantas mengetahui hal itu, membuat Luit segera bergegas untuk menyusul Mary. Namun di tengah jalan karena Philo sangat ingin berduel dengan Luit, ia pun lantas menyerang Luit secara bertubi-tubi. Luit yang pada saat itu terus menghindar cukup kewalahan menghadapinya. Karena sudah muak, Luit pun akhirnya mau bertarung dengan serius. Namun karena Luit merasa dirinya sangat lemah dan tak akan bisa menandingi kekuatan Philo, akhirnya pertarungan itu pun dilanjutkan dengan cara adu panco. Pertandingan itu pun berlangsung sangat dahsyat sampai-sampai bisa membuat mereka terbang ke langit. Saat Luit hampir dikalahkan, Luit pun lalu merapalkan sebuah mantra. Mereka berdua pun lalu terjatuh cukup hebat akibat mantra itu. Dan tak disangka, akibat mantra itu, Luit berhasil memenangkan duel panco dengan Philo. Lalu Philo pun menceritakan kepada Luit tentang kebenaran yang terjadi. Bahwa saat Roll sedang tertidur, ada seorang laki-laki misterius yang muncul. Rupa-rupanya selama ini pikiran Roll sudah dimanipulasi untuk mendapatkan pedang suci tersebut oleh laki-laki itu. Suatu hari di sebuah hutan terjadi sebuah kejadian di mana ada seorang yang pingsan secara tiba-tiba. Menurut hasil penelitian, dari dua bersaudari, hal itu disebabkan oleh pohon Torrento, yang dimana untuk sekarang hal ini menjadi masalah utama yang harus diatasi. Di akademi, akhirnya semua murid memiliki waktu untuk libur panjang. Tapi sayangnya Selene tak bisa menikmati libur bersama Luit karena ia dipanggil keluarganya di kampung halaman. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Ellen datang dan pamer bahwa ia akan segera dijodohkan. Saat Luit pulang, di sana sudah ada Mary dan Alka yang sedang ribut karena memperebutkan Luit untuk berkencan. Tapi Luit saat itu mengatakan bahwa dirinya mempunyai kerja sambilan yang mengharuskan dia untuk menginap. Mendengar hal itu, mereka berdua pun terlihat kecewa. Karena pada saat itu Luit bekerja di sebuah hotel milik sahabat Chrome. Suatu hari, pemilik hotel sedang menunggu kedatangan Luit yang dijanjikan sebelumnya. Saat ia menunggu, tiba-tiba sebuah kekuatan yang amat dahsyat menghampiri dirinya. Ternyata itu adalah Luit. Kemudian Luit pun memperkenalkan dirinya yang akan membantu kerja di sana. Di dalam hotel, juga ada seorang wanita yang merupakan pekerja senior Luit di sana. Nama wanita itu adalah Kikyo.
Kikyo lalu menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan Louis. Namun belum habis ia menjelaskan, Louis sudah memulai pekerjaan dengan begitu cepat sampai-sampai membuat Kikyo keheranan. Tak lama kemudian, hotel itu pun kedatangan seorang tamu dari bangsawan yang sangat penting. Menurut pemilik hotel, dia adalah bangsawan yang sangat sulit diajak bicara. Namun saat Louis berbincang-bincang dengannya, bangsawan itu pun langsung akrab dengan Louis karena pemikiran mereka yang sejalan satu sama lain. Lalu pada tengah malam, bangsawan itu lalu berbicara dengan Kikyo. Ternyata Kikyo merupakan mata-mata yang menyelidiki kasus orang yang tiba-tiba pingsan karena dampak dari pohon Torento di daerah itu. Ia mengatakan bahwa salah satu tanaman pohon Torento telah dicuri. Dan akibat hal itu banyak terjadi kasus orang-orang pingsan tiba-tiba. Ia juga mengatakan efek orang yang terkena pohon Torento bisa membuatnya mempunyai fisik yang kuat dan kecepatan yang bertambah. Lalu Kikyo pun terpikir satu orang yang punya kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata, yaitu si pekerja atau Louis. Setelah Kikyo berbincang dengan bangsawan itu, ia pun lalu menemui Louis yang sedang berada di dapur. Dia memberikan sebuah minuman kepada Louis yang sudah bercampur dengan ramuan khusus untuk mengeluarkan Torento dari tubuh seseorang yang sebelumnya diberikan oleh bangsawan sebelumnya. Namun hal itu digagalkan oleh pemilik hotel karena Louis disuruh untuk beristirahat. Sementara minuman itu malah diminum oleh pemilik hotel dan membuatnya merasa pusing. Kikyo pun lantas kabur karena ia sudah ketahuan oleh pemilik hotel sebagai mata-mata. Keesokan harinya, Louis dipanggil oleh penginap untuk memijatnya dan tak disangka orang itu adalah Riho. Karena malu, Riho lalu membatalkan pesanan pijat itu. Di sisi lain, Selen dan juga ayahnya sedang menuju hotel untuk melakukan perjodohan dengan putra bangsawan sebelumnya. Saat itu, Selen tahu bahwa putra bangsawan itu adalah Ellen, karena sebelumnya Ellen pernah berkata bahwa dirinya akan dijodohkan. Awalnya Selen menolak itu, tapi saat penjamuan tiba, yang datang adalah Louis. Karena pada saat itu, Ellen sedang pingsan akibat terlalu lama berendam di air panas, sehingga Louis pun disuruh oleh bangsawan itu untuk menggantikan Ellen. Mengetahui hal itu, Selen pun langsung menghampiri Louis sambil memeluknya. Lalu suatu hari ada sebuah kiriman bom ke hotel itu. Ternyata, karena Selen ingin menghancurkan perjodohan itu, ia pun sebelumnya memesan bom tersebut. Dan ternyata orang yang mengantarkannya adalah orang yang dianggap kakak oleh Louis yang bernama Soma. Namun Riho merasakan ada sesuatu dari diri Soma yang tak beres. Hal itu dilihat dari ekspresi Soma yang terlihat menyeramkan. Lalu di suatu hari, saat Selen dan Louis berkencan, Kikyo mencoba mencari celah agar bisa memastikan apakah Louis adalah dalang atas kasus yang ia pecahkan. Tapi sayangnya tak ada tanda-tanda yang menunjukkan Louis sebagai pelakunya. Melihat hal itu, Selen pun merasa sangat marah dan menyebabkan perkelahian yang tak terelakkan. Hingga pada akhirnya Kikyo pun kabur ke hutan. Setelah itu, semuanya pun lalu pergi ke pemandian air panas. Tanpa diduga, Mary dan Alka datang ke tempat itu. Namun di tengah-tengah keseruan itu, Pilo merasakan ada orang yang sedang mengintipnya. Lalu tanpa ragu Pilo melempar Alka ke arah penguntit itu. Ternyata penguntip itu adalah Kikyo. Saat Kikyo terjatuh dari pohon, tiba-tiba muncul sekretaris bangsawan yang sebelumnya itu. Ternyata dia adalah dalang atas kejadian yang menyebabkan orang-orang pingsan tiba-tiba. Dan hal itu dikarenakan adanya pohon Torento yang menjadi satu dengan tubuhnya. Saat Kikyo dan sekretaris itu berbincang-bincang, tiba-tiba Louis datang dan mengira sekretaris itu sedang menyamar. Saat monster itu mengarah ke hotel, para bangsawan saat itu sedang berdiskusi mengenai pohon Torento. Ternyata menurut pengakuan ayahnya Selen, dia membeli bibit Torento dari orang berkulit gelap yang mengaku sebagai keluarga Lidokai. Tentu saja dia tidak mengetahui siapa yang mengaku-ngaku itu. Dan ternyata hal ini telah menjadi kesalahpahaman antar bangsawan. Pada akhirnya, monster pohon itu pun datang dan menyerang serta menghancurkan sebagian bangunan hotel. Louis dan kawan-kawan pun berusaha untuk menahan monster itu. Berbagai cara mereka lakukan dan bermaksud untuk membakarnya dengan menggunakan bom Molotov yang dipesan oleh Selen. Namun pada saat itu ayah Selen malah tertindih akibat bangunan hotel yang hancur. Selen pun berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun tak berselang lama, bangunan itu roboh kembali dan hampir menimpa keduanya. Untungnya Louis datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua.
Lalu Luit pun bertarung dengan sang monster, hingga pada akhirnya hanya dengan sekali pukulan, Luit pun berhasil mengalahkan monster itu. Sementara di sisi lain, di dalam sebuah hutan Alka malah terjebak oleh sihir milik Soma. Dan pada peristiwa ini, orang yang mengaku sebagai keluarga Lidokain adalah Soma itu sendiri. Sedangkan Alka, ternyata ia adalah manusia abadi di mana hal itu diungkapkan oleh Soma sendiri. Setelah kejadian itu, akhirnya kesalahpahaman antar bangsawan pun berhasil diselesaikan dan keadaan pun kembali seperti sedia kala. Melanjutkan cerita sebelumnya, di awal film, adegan dimulai dengan diperlihatkannya Mikanazol yang tengah meminta kekuatan kepada seorang kakek tua dan kakaknya Luit yaitu Soma. Ia meminta kekuatan agar dirinya bisa melenyapkan pengganggu yang telah mengambil Mary dari dirinya. Menurut pengakuannya, orang tersebut adalah Luit. Kemudian sang kakek tua pun lalu memberikan 2 buah ramuan yang dikatakan berasal dari ekstrak pohon Toranto dan kekuatan dari Raja Iblis Amadon. Menurut dirinya, siapapun yang meminum ramuan tersebut akan memperoleh kekuatan monster yang sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang, Mikona langsung meminum ramuan tersebut 2 sekaligus tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Lalu seketika, tubuh Mikona pun ditumbuhi oleh 2 sayap yang merubah bentuknya menjadi seekor monster yang mirip seperti seekor serangga. Adegan lalu berpindah ke tempat Mary. Ketika semua sudah berkumpul, Luit lalu menunjukkan sebuah kertas yang berisikan misi mereka untuk memburu seekor ular raksasa di dalam suatu tempat. Sebelum perburuan itu dimulai, mereka lalu pergi ke tempat raja guna melakukan sebuah persiapan dan juga perencanaan. Singkat cerita, perburuan itu pun dimulai dan mereka memasuki tempat tersebut. Saat di dalam tempat itu, tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang membuat Luit memasuki tempat itu lebih dalam. Ternyata getaran itu berasal dari Mary dan Alka yang diam-diam mengikuti Luit dari sisi lain. Ternyata tujuan Alka ke tempat itu karena ia merasakan ada sesuatu yang tak beres, sedangkan Mary hanya menjadi penunjuk jalan bagi Alka yang kala itu Alka memaksa dirinya. Setelah itu Alka pun lalu pergi dan meminta Mary untuk pulang saja. Untuk mempercepat perjalanan, tanpa pikir panjang Alka lalu menghancurkan tembok-tembok yang ada di depannya. Singkat cerita, ketika Mary sedang berjalan, ia pun begitu kaget karena di depannya ada Mikona yang terjerat di sebuah pohon besar. Mary pun khawatir dan berpikir bahwa Mikona dirasuki oleh pohon Toranto. Namun tiba-tiba, Mikona lalu melilit Mary dengan akar pohonnya. Ia mengatakan bahwa hal ini hanyalah sebuah pancingan untuk menunggu Luit datang. Untungnya, tak berselang lama Luit pun muncul. Ia pun sangat kaget bahwa Mikona telah berubah. Luit pun meminta Mikona untuk melepaskan Mary secara baik-baik. Namun Mikona malah mengatakan jika ia ingin Mary bebas, Luit harus melawannya dahulu. Alhasil, karena tak ada pilihan lain, Luit pun akhirnya bertarung dengan Mikona. Pertarungan itu pun cukup dahsyat sehingga membuat getaran yang cukup kuat. Mengetahui hal itu, teman-temannya pun langsung bergegas menuju tempat Luit. Awalnya Luit sempat dipucukkan dengan serangan-serangan milik Mikona. Namun hal itu ternyata belum mampu membuat Luit terluka. Hingga pada akhirnya, Mikona pun mencoba untuk membunuh semua teman-teman Luit yang baru datang ke sana. Alhasil karena melindungi teman-temannya dari serangan Mikona, Luit pun terluka lumayan parah. Di sana Mikona sempat mengoceh bahwa teman-teman Luit hanyalah seorang beban. Muak dengan ocehan itu, Luit pun akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan serius Luit pun bertarung melawan Mikona. Berbagai serangan yang dilancarkan Mikona berhasil Luit tangkis dengan sangat mudah. Pertarungan itu pun cukup hebat sehingga membuat tempat tersebut mulai runtuh. Sampai pada akhirnya, dengan segala daya dan upaya, Luit pun dapat menumbangkan Mikona yang membuat Mikona terlempar sangat jauh. Akibat pertarungan itu, seekor ular raksasa pun muncul. Ternyata ular tersebut adalah ular yang dimaksud oleh raja. Entah apa yang terjadi, ular itu pun berbicara, mengatakan lama tak bertemu kepada Luit. Hal itu pun sempat membuat mereka bingung. Rupa-rupanya, ular itu merupakan penjaga sihir desa Kunlun, sekaligus binatang penjaga kekuatan milik Alka, yang dimana jika ia mati, maka otomatis kekuatan Alka akan menghilang. Ular itu lalu memperkenalkan diri, dan namanya adalah Fritra. Sempat bingung, Luit pun lalu bertanya,
Jika Vritra adalah binatang penjaga desa Kunlun, lantas mengapa ia ada di sini? Vritra pun menjelaskan alasan ia ada di sini, bahwa dirinya tak tahan dengan perlakuan Alka yang telah mengambil kulitnya untuk dijadikan sesuatu yang ia butuhkan. Tak berselang lama, kakek tua yang ada di awal film tadi pun muncul. Ia lalu bertanya seperti apakah aku terlihat olehmu. Sambil melihat aura kakek itu, Luit pun menjawab bahwa ia tampak seperti orang jahat. Lalu tiba-tiba Alka pun muncul. Alka menyebutkan bahwa namanya adalah Shou. Di sini Alka berniat ingin membunuh Shou karena ia merasakan Shou adalah sumber kejahatan. Namun karena Alka lengah, Shou pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sebuah benda yang ada di belakang Vritra. Di mana jika benda itu berhasil diambil, maka Vritra pun akan menghilang dan otomatis kekuatan Alka juga ikut menghilang. Tapi secara mengejutkan, Alka masih bisa mengeluarkan kekuatannya yang berhasil menyerang Shou. Rupa-rupanya, sebelum Vritra sepenuhnya menghilang, ia berhasil memindahkan jiwanya ke dalam sabuk Selen karena di dalam sabuk itu terdapat kulit Alka. Akibat rencananya gagal, Shou pun memutuskan untuk kabur. Sementara itu perlahan-lahan gedung itu pun mulai roboh. Alan yang khawatir dengan teman-temannya segera memasuki tempat tersebut. Tapi di tengah jalan sebuah bayangan naga menghentikan Alan. Walaupun dengan tubuh yang penuh rasa takut, tapi dengan mengingat ceramah dari Luit, Alan pun memberanikan diri untuk mengangkat senjatanya. Sementara getaran itu terus saja berlangsung. Karena hal itu kesalahpahaman pun terjadi, di mana kedua pengikut Alan menganggap bahwa semangat Alan lah yang membuat tempat itu hancur dan mengalahkan sang ular. Sementara Luit dan teman-temannya berhasil keluar dari sana dengan menggunakan bola kristal milik Alka. Akibat kesalahpahaman pengikut Alan tadi, sang raja pun berterima kasih kepada Alan dan memberikan sebuah gelar yaitu pembunuh naga. Pada suatu hari, raja menerima sebuah surat yang berisikan akan diadakannya sebuah pertandingan antara kerajaan Azami dan kerajaan Jio. Karena tak ingin kalah, sang raja pun memilih petarung terbaik mereka yang mana jatuh kepada Alan. Sedangkan Luit dan kawan-kawan tepat pada hari itu juga memutuskan untuk pergi ke desa Kunlun guna memperbaiki tubuh Vritra kembali. Ketika hendak memasuki tempat itu, mereka pun bertemu dengan Eok yang merupakan seorang penjaga perbatasan desa Kunlun. Di sini Alka mengungkapkan kekesalannya karena ternyata ide mengambil sisik Vritra dan mengubahnya menjadi sabuk adalah ide dari Eok, yang mana pada saat itu Alka ingin memberikan hadiah terbaik untuk Luit. Merasa bersalah, Eok pun segera mengubah pembicaraan dan mempersilahkan mereka masuk. Saat sudah berada di desa Kunlun, awalnya desa itu terlihat normal-normal saja. Di mana-mana di sekitar desa itu ditumbuhi pohon serta adanya gunung yang membentang. Namun ketika sudah memasuki desa itu lebih dekat, semuanya pun dibuat kaget lantaran aura orang-orang yang ada di desa itu sangatlah kuat. Tak hanya melihat orang-orang yang bisa melompat tinggi, mereka juga melihat seorang penduduk yang hanya dengan santai terbang menggunakan meriam yang saat itu tepat mengenai pegunungan. Luit menjelaskan, begitulah cara warga desa jika ingin berburu keluar desa, dan hal itu merupakan hal yang sudah biasa. Lalu tak lama kemudian sang kakek Luit pun datang. Dan pada saat itu, semuanya pun kaget karena sang kakek dengan santainya membawa seekor ikan raksasa yang dikenal dengan keganasannya. Melihat hal itu, Pilo pun lalu menghampiri si kakek dan berniat ingin sparring dengan dirinya. Namun setelah melihat kuda-kuda Pilo, sang kakek pun teringat sesuatu. Rupa-rupanya kuda-kuda milik Pilo adalah jiplakan dari senam pagi di desa Kunlun yang dibuat untuk kebugaran tubuh. Mengetahui hal itu, seketika Pilo pun merasa malu karena kuda-kuda yang ia anggap selama ini kuda-kuda gaya setan ternyata hanyalah gerakan senam pagi dari desa Kunlun. Ketika akan memasuki rumah Luit, Colin dan Chrome lalu berniat untuk menemui Merkopan. Saat mereka sudah bertemu, ternyata sikap serta kepribadian Merkopan sudah berubah. Colin dan Chrome lalu meminta Merkopan untuk bergabung ke kerajaan Azami kembali. Namun Merkopan tak bisa memenuhi permintaan itu, karena pada saat ini ia sudah terlanjur suka dengan bertani, dan jika tidak ada yang menggantikan dirinya, maka siapa yang akan merawat pertanian itu? Kembali ke rumah Luit. Saat melihat keluarga Luit, dengan segera Selen pun memberikan sebuah surat yang berisikan pernyataan untuk menikahi Luit. Namun tiba-tiba seekor naga raksasa mengganggu mereka. Akan tetapi hanya bermodalkan sebuah pesawat kertas yang dilemparkan anak-anak dari desa Kunlun, naga itu dengan mudah mereka usir. Namun hal itu sontak membuat Selen marah karena kertas yang mereka gunakan untuk mengusir naga sebelumnya merupakan kertas pernyataan milik Selen.
Setelah itu mereka pun lalu makan-makan bersama yang dipenuhi candaan serta rasa gembira yang luar biasa. Singkat cerita, pada malam harinya Alka dan Eok pun berdiskusi tentang pria yang bernama So yang Alka temui kemarin. Alka menduga pria itu adalah pria yang jahat yang ingin membebaskan para raja iblis yang tergurung di tempat yang bernama dungeon. Sementara itu, Mary yang bertemu dengan Merkopan lalu menginterogasi Merkopan dan menanyakan mengapa ia bisa terhasut oleh Raja Iblis. Merkopan pun lalu bercerita bahwa suatu hari ia dihampiri oleh pria misterius. Pria itu lalu memberikan sebuah bola kecil dan menyuruh Merkopan untuk memberikannya kepada raja. Namun saat bola tersebut diserahkan, tiba-tiba sifat raja pun nampak aneh dan sejak saat itu Merkopan pun merasa mulai dikendalikan. Selain itu, Merkopan juga memberitahu ciri-ciri orang yang memberikannya bola itu sama persis dengan kakek tua yang bernama So. Pada keesokan harinya, Luit dan kawan-kawan lalu pergi ke tempat yang bernama dungeon terakhir dengan tujuan untuk membangkitkan Vritra. Dijelaskan bahwa dungeon terakhir adalah tempat berbahaya yang di dalamnya dipenuhi para raja iblis. Dan jika tempat tersebut berhasil dibuka, maka dipastikan keadaan bumi akan sangat kacau. Untuk itulah, Vritra dan juga Alka ditugaskan untuk menjaga kestabilan tempat tersebut. Akan tetapi akibat perbuatan So sebelumnya yang telah menghancurkan tubuh Vritra, maka tempat itu sekarang menjadi tak stabil. Jika ada orang yang memasukkan kunci di tempat itu, yaitu sebuah pedang legendaris yang dicabut Luit sebelumnya, maka mungkin tempat itu akan terbuka. Untuk mencegah hal itu, mau tak mau mereka pun harus membangkitkan Vritra kembali. Sebelum Vritra dibangkitkan, Eik lalu meminta prajurit kerajaan untuk menyimpan pedang legendaris itu baik-baik. Hal itu pun menimbulkan sedikit kecurigaan dari Riho. Setelah itu, scan pembangkitan Vritra pun dimulai. Namun di sini Vritra tak bisa langsung bangkit dan harus menunggu beberapa saat. Selama Vritra belum bangkit, maka kekuatan Alka akan terputus serta tubuhnya juga akan melemah. Setelah itu, Eik pun menyuruh mereka semua untuk kembali agar pertandingan Alan tak terlewatkan. Sebelum berangkat, Eok lalu meminta Alka untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Namun di tengah jalan tiba-tiba, Eok dengan sengaja menjebak Alka masuk ke dalam lubang. Rupa-rupanya, Eok telah mengkhianati Alka dan ingin membebaskan para raja iblis bersama dengan So dan Soma. Dijelaskan, ternyata selama ini Vritra tidak benar-benar dibangkitkan, melainkan ia telah disegel oleh Eok. Setelah semua teman-teman Luit pergi, Eok pun lalu menyuruh Luit untuk mencari Alka, karena kekuatan yang melemah ditakutkan saat ini ia sedang pingsan. Dengan polosnya, Luit lalu pergi untuk mencari Alka. Ketika sudah keluar dari sana, ternyata tanpa sepengetahuan Eok, Merkopan ikut keluar dari sana. Karena pintu kunun sudah tertutup, mau tak mau Eok pun membiarkan Merkopan. Singkat cerita, setelah sampai di kerajaan Azami, Riho lalu pergi untuk menemui Roll. Riho lalu bertanya mengenai orang yang menyuruhnya mengambil pedang suci. Roll menjawab dengan jawaban yang sama persis dengan jawaban Merkopan sebelumnya. Namun bedanya, Roll menambahkan ada seorang anak kecil di belakang pria tersebut yang seperti sedang memakan permen. Mendengar hal itu, Riho pun semakin curiga bahwa Eoklah anak kecil tersebut. Ketika Riho sedang bertugas untuk menjaga tempat pertandingan itu, ia pun kaget karena melihat So dan Soma yang saat itu sudah berada di sana. Ternyata, So dan Soma adalah petinggi dari kerajaan Jio yang nantinya akan bertanding dengan kerajaan Azami. Merasa curiga dengan hal itu, Riho pun mencoba untuk memperingatkan raja. Sementara itu, setelah sekian lama mencari, akhirnya Luit pun berhasil menemukan Alka. Dijelaskan bahwa tempat yang digunakan Eok untuk mengurung Alka adalah tempat di mana Luit memutuskan untuk menjadi seorang yang kuat. Setelah itu, mereka pun kembali ke desa Kunlun dan keluar dari desa itu menggunakan sebuah meriam yang biasa digunakan oleh penduduk untuk berburu. Pada keesokan harinya, hari pertandingan itu pun dimulai. Tak diduga, petarung yang digunakan So untuk melawan Alan adalah Mikona, yang dimana ia masih dalam bentuk monsternya. Walaupun Alan bisa bertahan dalam beberapa saat, namun nyatanya ia harus tumbang karena lawannya yang begitu kuat. Di tengah pertarungan itu, So lalu memberikan tawaran kepada sang raja agar beraliansi dengan dirinya supaya nanti mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Namun sayangnya sang raja menolak tawaran itu. Hingga pada akhirnya, So pun mulai melakukan penyerangan dengan menyuruh Eok untuk mengeluarkan para belalangnya.
Tetapi karena kerajaan Azami sudah mempersiapkan hal itu, serangan para belalang itu pun hanya sia-sia, karena seluruh penonton terdiri dari pasukan perang kerajaan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Merkopan pun datang dan berniat untuk bertarung melawan kakaknya Luwit, yaitu Soma. Dijelaskan, alasan Soma mengikuti So karena ia ingin menjadi lawan Luwit suatu hari nanti dan mewujudkan impian adiknya itu untuk menjadi seorang pahlawan. Walaupun serangan-serangan Merkopan cukup kuat, namun nyatanya ia bukanlah tandingan dari Soma. Hanya dengan sekali sentuhan, Merkopan terpental sangat jauh. Di tempat lain, rupa-rupanya Chrom dan Meena yang saat itu bertugas melindungi raja juga dengan mudah dikalahkan. Lalu So menjelaskan alasan dirinya menjadi jahat adalah karena ia hanya ingin mati. Diceritakan, dahulu saat bumi berada dalam kekacauan, ia diciptakan oleh Alka menggunakan nurani kuno untuk menyelamatkan dunia. Pada saat itu, harusnya ia sudah lenyap ketika dunia sudah damai. Akan tetapi, entah kenapa dirinya tak bisa menghilang. Ternyata saat itu, ia masih terikat dengan gelar seorang pahlawan yang dikatakan tak akan bisa mati. Karena itu, ia pun berpikir untuk membunuh Alka dan mencari penggantinya untuk menjadi seorang pahlawan. Menurut dirinya, orang yang pantas menjadi pahlawan itu adalah Luwit. Berbarengan dengan disebutkan namanya, Luwit pun lalu datang dari atas. Dengan segera, Luwit pun menyerang Eok menggunakan batu. Tapi sayangnya, hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Eok. Eok lalu mendatangkan sebuah golem raksasa dan menggunakan Mekona sebagai sumber kekuatannya. Lalu keduanya pun mulai saling bertarung. Berbagai serangan dilancarkan Luwit, namun hal itu seakan sia-sia karena golem itu dapat meregenerasi tubuhnya. Sampai pada akhirnya, Luwit pun terkena serangan golem tersebut dan membuat dirinya terluka cukup parah. Pukulan-pukulan pun terus dilancarkan golem itu saat Luwit sudah tak bisa apa-apa lagi. Ketika ia akan menghabisi Luwit, lalu Merkopan pun datang dan membuat Luwit kembali bersemangat karena mendengar kata-kata Merkopan yang menceramahinya. Lalu seketika dengan mengeluarkan seluruh semangatnya, golem itu pun berhasil ia hancurkan. Sementara Mekona, sebelum golem itu hancur, ia sudah keluar dari sana setelah mendapatkan barang milik Mary. Sedangkan Selen juga berhasil merebut Vritra dan juga membuka segel itu dengan jurus bacotan mulutnya. Bahkan hal itu juga sempat membuat Eok kaget. Setelah Vritra dibebaskan, Alka pun segera menghabisi para belalang yang tersisa dengan menggunakan sihir meteornya. Merasa kalah, akhirnya Eok, So, dan Soma lalu segera pergi dari sana. Setelah kejadian itu, kini keadaan kerajaan pun kembali ke sedia kala. Bahkan Merkopan dan juga Mekona juga sudah kembali dan bergabung bersama prajurit kerajaan. Dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dahulu video kali ini, dan sampai jumpa di video yang akan datang.